Yuk kita lihat sebentar yuk. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6-9. Bukankah kembali ini bicara level kepuasan. Perumpamaan ini bicara level kepuasan Tuhan sama kita kok. Lihat ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Terus selanjutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun loh. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Ada rasa jengkel juga sih. Perhatikan ya terus. Coba pengusaha di sini. Buka toko. Gak laku. Wah ini ujian. Ujian tapi kalau 3 tahun benar-benar rugi terus jadi tutup. Terus wah ini memang gak sabar. Ini bukan masalah sabar. Ini bijak atau tidak. Betul gak? Ini kalau pengusaha pasti tahu ngerti hal ini. Tapi coba perhatikan ini. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Hari ini pertanyaan saya, seberapa level kepuasan Tuhan atas hidup kita? Saya nggak tanya seberapa habis-habisannya Tuhan buat kita. Dia udah habis-habisan. Dia udah habis-habisan. Jangan pernah meragukan investasinya. Itu udah pol-polan. Apa investasi terbesarnya? Roh Kudus diutus untuk tinggal dalam hidup kita. Wow, itu luar biasa tuh. Saudara paham maksud saya? Saya mau tutup dengan ini. Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Ini kalau saudara waras ya, dalam tanda petik ya, waras secara rohani, ngalami dibanjiri kasih setia Tuhan. Saudara seringkali kadang-kadang lihat dirimu, terus bandingin sama orang lain. Gila ya, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya itu besar loh. Kalau orang tuh susah payah, kok saya bisa benar-benar dipelihara, dibedain gini. Ini memang Tuhan tuh baik loh. Kadang kita ngagumin Tuhan waktu kita compare sama orang. Karena ternyata kasih karunia Tuhan bukan karena kita lebih baik dari dia. Justru secara moral seringkali kadang-kadang kita lebih buruk dari orang-orang itu. Tapi Tuhan tuh lagi nunjukin gini, aku tuh sayang sama kamu. Dan tujuan kasih sayangku membombardir kamu. Justru bukan supaya kamu tetap begini, tapi supaya makin hari makin tobat. Makin berubah, ngerasa malu. Saudara pernah gak ngerasa malu sama seperti Petrus? Masih ingat itu? Petrus itu satu kali dia ditolong Tuhan nangkap ikan toh. Gagal. Terus begitu dia ditolong gitu terus dia ngerasa sadar diri loh. Guru, pergilah daripadaku. Aku tidak layak. Saya kaget baca itu. Wah ini kurang ajar. Masa Yesus diusir? Tapi sebetulnya bukan ngusir. Dia rasa gak layak. Dia rasa gak layak. Dia ngerasa gak layak dapat berkat kayak gini. Kalau kita kan ngerasa layak. Memang pantas kok. Saya diberkati sebanyak ini. Kita kan kayak gitu penyakitnya. Oh kalau saya pantas Tuhan. Justru Tuhan ini kurang. Ini masih kurang. Tapi Petrus sadar diri. Dia bilang. Tuhan pergilah. Aku orang berdosa. Saya berharap respon Petrus. Itu juga respon kita. Saat kita diberkati Tuhan. Aku gak pantas Tuhan. Bener aku gak pantas. Aku belum pantas Tuhan. Diberkati, dipercaya sampai sebesar ini. Tapi saya mau bilang sama saudara. Itulah bentuk kepercayaan Tuhan atas hidup saudara dan saya.